Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya terangkan materi yang sudah saya share di e-learning ya. Terutama ada dua materi, tapi yang ini di video ini yang materi pertama dulu, nanti yang video kedua video yang berbeda ya. Oke, langsung saja materinya terkait dengan tambah, ubah, hapus, dan tampil data. Di materi saya buat contoh ya. Contohnya yaitu tentang data mahasiswa. Ya, seperti biasa, eh, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat model ya. Di sini kemarin kalau sesuai materi, model kita kasih nama mahasiswa. Isinya persis dengan yang materi-materi sebelumnya. Jadi di sini ada deklarasi atau pendeskripsian struktur data dari mahasiswa ya. Di sini kita kasih nama definisi modelnya mahasiswa, kemudian field yang pertama kita buat name, kemudian tipenya string, primary key-nya kita buat true ya. Karena di sini primary key mahasiswa adalah name dan tipe datanya string. Kemudian nama, alamat, dan seterusnya. Tapi ini contoh saya cuma 3 saja ya, 3 field. Ini tipe datanya sudah kita sesuaikan. Kemudian seperti penjelasan sebelumnya, freeze table name ini kita kasih nilai true ya. Nilai true itu untuk nama tabel yang tergenerate nanti sesuai dengan model yang kita definisikan. Oke, itu kita save model seperti itu. Kemudian langkah berikutnya adalah membuat root ya. Nah, jadi root ini sebenarnya tidak susah karena kita cukup copy paste dari yang sudah ada. Nah, ini saya ulangi cara copy pastenya ya. Ini sebenarnya mudah sekali. Oke, misalkan yang mahasiswa ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Oke, jadi teman-teman bisa copy paste dari root yang sebelumnya. Di materi-materi sebelumnya kita sudah buat informasi ya. Ini kita tinggal copy paste saja. Terus diganti namanya, kita buat namanya mahasiswa. Nah, find replace-nya seperti ketika kita mencari dan merubah kata atau yang kita ketik di pencarian ya. Kita ketik informasi, kemudian kita replace, yaitu mahasiswa. Kalau saya biasanya ini saya aktifkan, jadi nanti jagani, karena siapa tahu mungkin huruf besar kecil berbeda, sehingga di sini saya aktifkan, sehingga medcase-nya aktif. Artinya kalau nanti ini i-nya misalkan kita buat besar, ya di sini nggak ada yang ketemu ya, kita buat yang kecil baru ketemu. Oke, ini kita ganti mahasiswa, terus kita pilih replace all ya, jadi kita ganti semuanya. Kalau yang depannya ini cuma replace saja, kita replace all. Nah, ini sudah langsung berubah semua. Kita tinggal ngedit sedikit. Nah, yang di sini ketika ubah data, primary key-nya tadi kan name, jadi ini kita rubah menjadi name. Kita rubah menjadi name. Terus hapus data juga sama. Ini kita rubah jadi name. Ini juga name. Oke, ini sudah selesai untuk root-nya. Ya, jadi cukup kita copy paste, kita edit pada script yang tadinya informasi, kita find replace, kemudian ubah dan hapus disesuaikan primary key-nya. Ini kita simpan. Kemudian yang terakhir adalah menambahkan ke app.js.
Nah, sebelumnya kan kita sudah menambah informasi, kemudian nanti monggo ditambahkan yang yang atas dulu ya. Ini informasi dipanggil dulu, kemudian yang mahasiswa yang saya contohkan ini juga dipanggil, kemudian setelah itu tambahkan juga yang app use-nya garis miring mahasiswa, kita gunakan yang variabel mahasiswa root. Seperti itu aja, baru nanti teman-teman jalankan node moon start. Nah, nanti tabelnya mahasiswa itu otomatis tergenerate di database ICL. Jadi tidak perlu membuat database. Seperti itu untuk web service-nya. Nanti kalau pengen nyoba untuk Postman-nya ya kita coba saja sebelum nanti ke Flutter-nya ya. Saya buka Postman dulu. Saya cek dulu, saya menyimpan enggak ya, enggak lupa saya. Kalau enggak ya kita buat lagi enggak apa-apa. Oke, kita buat lagi aja ya. Yang pertama kita gunakan untuk menampilkan mahasiswa. Nah, jangan lupa ketika di sini nggak membawa token ya nanti akan ada pesan tidak membawa token. Nah, kita bawa tokennya dulu. Kemarin kalau nggak salah tokennya 123456. Nah, ini sudah berhasil tampil, memang datanya masih kosong. Oke, ini untuk tampil datanya ya. Terus kita coba untuk tambah data pakai post. Sama tokennya jangan lupa diisi dulu 123456. Dan bodinya kita pilih raw, teksnya kita ganti JSON. Kita isi name-nya misalkan 123456, nama misalkan Joko, alamat Solo. Oke, kita kirim ya. Ini pakai post, kita send. Nah, ini berhasil tambah. Kalau ditampilkan lagi nanti sudah muncul berhasil tampil. Nah, ini misalkan tak ganti name-nya, belakangnya 7. Misalkan ini ganti Budi Slagen. Kita kirim lagi. Berhasil tambah. Ketika kita tampilkan, nah ini muncul 2 data. Kemudian ubah ya. Ubah itu pakai yang put. Nah, kita buat tokennya lagi 123456, body raw, teksnya ganti JSON. Kemudian misalkan kita pengen merubah yang ini ya, ini saya copy dulu, masukkan sini. Tadi namanya awalnya Budi, misalkan kita lengkapi Budi Cahyo. Tapi NIM-nya jangan dirubah karena NIM ini menjadi primary key. Alamat misalkan tetap ini aja, kita send. Nah, berhasil ubah. Kita cek apakah ditampil data yang sebelumnya di sini Budi harusnya berubah menjadi Budi Cahyo. Nah, ini sudah berubah. Di sini juga tanggalnya juga beda ya. Create add-nya tak jam sekian, kemudian update-nya jam sekian, seperti itu. Terus untuk yang satu lagi yang hapus ya. Hapus pakai del. Kita copy aja URL-nya. Nah, ini kita membawa body raw text JSON. Yang wajib dibawa adalah NIM ya, karena kita pengen menghapus. Oke, kita menghapus yang miliknya Budi, cukup yang wajib membawa NIM. Kita send. Oh, tokennya lupa. Tokennya kita isi dulu.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berhasil hapus ya. Kita cek data yang muncul di sini harusnya hilang. Kita send lagi. Nah, hilang. Tinggal punya datanya Joko. Oke, ini untuk web service yang sudah kita buat, sudah berjalan, baik menampilkan, menambah, merubah, dan menghapus. Nah, sekarang langkah berikutnya bagaimana kita menampilkan data, menghapus data, menambah ataupun merubah data melalui Flutter. Nah, kita buka project yang di materi ya. Nah, saya tidak lagi menerangkan yang membuat halaman karena itu sudah ada di materi. Saya hanya menerangkan apa yang saya tulis di materi. Nah, kemarin kita membuat 3 di materi itu, kita buat 1, 2, 3 ya. Membuat 3 file tambahan, yaitu untuk halaman mahasiswa, yaitu menampilkan list mahasiswanya, kemudian tambah ini menampilkan form tambah mahasiswa, detail ini memunculkan detail dari mahasiswa. Nah, di dalam detail nanti kita kasih tombol ubah atau tombol hapus gitu. Oke, saya terangkan dulu yang mahasiswa ya. Yang mahasiswa dot. Nah, di sini sebenarnya ini materi persis dengan yang sebelumnya. Ya, di sini yang pertama kita buat namanya future atau fungsi, di mana di sini fungsinya digunakan untuk mengambil data mahasiswa. Nah, ini skripnya persis yang informasi ya. Informasi kemarin juga seperti ini. Kita gunakan localhost 3000, kemudian path-nya atau root-nya itu kita gunakan yang mahasiswa. Terus kita get URL sama header. Nah, headernya jangan lupa tokennya di bawah, karena itu untuk keamanan biar nggak sembarang orang bisa mengakses web service yang kita buat. Kemudian hasil dari respon get ini yaitu bodinya. Body itu kalau kita lihat di Postman ya ini kan body ya. Jadi sebenarnya yang didapat tuh skripnya kayak gini. Ya, seperti ini. Nah, cuma bentuk string ya sebenarnya. Bentuknya string seperti ini yang didapat oleh bahasa pemrograman Flutter-nya. Tapi ini harus kita convert menjadi array atau menjadi objek. Makanya di sini ada perintah convert JSON decode, yaitu mengconvert JSON menjadi array. Nah, array-nya kita simpan ke JSON, terus kita ambil data. Nah, data di sini kita lihat nih di Postman itu kan ada data di sini. Ya, data. Nah, kita ambil yang ini. Jadi kita pengen mengambil data yang saya blok ini. Makanya di scriptnya ini kita tulis dalam kurung data. Seperti itu untuk fungsi dari mahasiswa. Ini penjelasannya harusnya ini mahasiswa ya. Ini mahasiswa. Ambil data mahasiswa. Oke, itu fungsinya. Kemudian fungsi dipanggil di dalam init state, di mana ketika memanggil get mahasiswa, hasil dari respon JSON data ini kita simpan di variabel respon info. Di mana respon info tipenya di sini sudah jelas future list. Kenapa list? Karena isinya berupa array. Isinya bisa beberapa. Ini juga harusnya masih belum terubah karena kemarin hanya copy paste dari informasi. Oke. Kemudian ini state ya. Kemudian kita juga buat sebuah fungsi ya. Sebuah fungsi saya kasih nama refresh data. Ini fungsinya ketika nanti misalkan tambah data atau ubah data atau hapus data, maka list data yang muncul di halaman kita refresh ya. Kita reload ulang biar data yang muncul itu
yang terbaru. Nah, fungsinya ini sama seperti yang di init state di sini. Cuma di sini kita update state-nya dengan perintah yang sama. Terus bagaimana menampilkannya? Nah, hasil respon dari web service yang kita simpan di dalam variabel respon info kita tampilkan menggunakan future builder. Nah, ini sudah kita terangkan sebelumnya juga ya. Nah, di sini kita future-nya kita isi dengan respon info. Ini harusnya respon mahasiswa ya. Ini punya saya belum tak rubah karena kemarin cuma find replace. Kalau teman-teman mau rubah monggo, ini kan hanya variabel diganti boleh. Ini tempat saya belum saya ganti. Nah, ini di compile nih atau dibangun nih ya. Dimana data yang ada di respon info itu ditangkap atau dibaca, kita simpan dengan nama snapshot ya. Terus ditanya ini, apakah snapshot-nya memiliki data atau tidak. Kalau belum memiliki data, di sini ada else ya. Tadi kan di atas if. Nah, ini else. Else itu kalau datanya belum ada, maka di sini nanti muncul loading, artinya mungkin masih menangkap data dari web service-nya, masih menunggu belum masuk datanya, sehingga di sini kita munculkan animasi loading. Tapi kalau loadingnya nggak muncul Pak, mungkin saking cepatnya menampilkan data sehingga loadingnya paling muncul sekian detik itu aja. Kemudian kita cek di sini. Nah, ini maksudnya script yang di sini. Ini kan ada script pernyataan perbandingan di sini apakah panjang datanya 0. Kalau panjang datanya 0, kita kasih keterangan berupa tulisan data kosong. Jika tidak, nah ini sebenarnya kita bisa nulis if else, terutama ini saya lebih singkat ya. Jadi jika datanya 0 maka tulis data kosong, tapi kalau datanya tidak 0 maka kita cetak list view ya. List view builder. Nah, di sini kita gunakan untuk menampilkan name, nama, alamat dengan menggunakan list style. Nanti tampilannya monggo bisa diotak-atik sendiri. Kemudian di sini ada namanya gesture dictator, artinya apakah ini lagi ditekan atau lagi di tap gitu ya. Nah, di sini ada on tab-nya di sini. Nah, ketika nanti diklik, maka kita lempar atau kita panggil ke halaman mahasiswa detail dengan membawa name, nama, alamat, dan sekaligus nanti kalau sudah selesai mungkin dihapus atau diubah, maka refresh data ini bisa dipanggil. Nah, bagaimana mendefinisikan name, nama, alamat, dan refresh ini? Tentunya ini disesuaikan dengan yang di mahasiswa detail. Nah, kita buka dulu mahasiswa detailnya. Nah, di sini ada sedikit perbedaan. Nah, kalau cuma mahasiswa biasa kan di atas ini nggak ada ya. Langsung kelas mahasiswa extend stateful, mahasiswa grade state itu aja. Tapi kalau di mahasiswa detail, nah kita tambahkan di sini. Nah, ini membuat pernyataan atau deklarasi bahwa ketika memanggil mahasiswa detail itu harus membawa variabel name, nama, alamat, dan refresh. Di mana name itu berupa string, nama berupa string, alamat berupa string, tapi kalau refresh berupa function, di mana function ini meskipun kita definisikannya di dalam mahasiswa yang kita buat di sini ya, refresh data, nanti kita bisa panggil lewat mahasiswa detail karena fungsinya sudah dibawa di parameter yang ketika kita memanggil mahasiswa detail. Nah, lanjut ke sini. Nah, di sini kita buat semacam variabel, tapi variabelnya ini digunakan untuk controller dari text edit karena name, nama, alamat kan nanti bisa kita edit ya. Makanya di sini kita buat controllernya.
Di sini juga kita buat deklarasi sedang loading, tapi kita kasih nilai false. Fungsinya apa? Karena kalau nanti posisi kita nyimpen atau kita ubah atau hapus kan itu nggak boleh ada aktivitas terlebih dahulu. Artinya kita buat semacam variabel bantu ya, variabel bantu. Saya kasih nama sedang loading, dimana kalau nanti tulisannya sedang loading ini bernilai false, maka nanti ketika di tampilan build-nya di sini, nah, di sini ada tombol ya. Dimana tombol itu sendiri nanti ketika sedang loadingnya ini bernilai true, maka kita buat apa ini? Animasi loading. Tapi kalau bernilai false, maka di sini kita buat icon gambar save gitu ya. Termasuk on press ini ya. On press ini harusnya kita bisa buat sedang loading atau enggak. Kalau sedang loading ubah, kalau enggak ya enggak ngapa-ngapain, harusnya kayak gitu ya. Ini sebenarnya bisa kita tambahkan juga di sini. Kalau sedang loading maka kita cukup buka kurung kural gini aja, kalau enggak maka ubah. Nah, error enggak ini? Kita cek dulu. Nah, ke error. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya kalau nanti masih loading menyimpan atau masih loading menghapus, tombolnya itu dipencet nggak berfungsi. Karena tulisan variabel sedang loading ini bernilai true. Artinya kalau sudah true ya tidak akan dijalankan apa-apa. Karena jangan sampai misalkan hapus ya, menghapus data yang perintah pertama sedang proses tapi ditekan lagi tombol hapus lagi. Nah, nanti akan mungkin muncul error atau permasalahan di web service-nya. Oke, ini nanti di PDF mungkin belum saya tambahkan, nanti monggo tambahkan sendiri yang ini. Oke, naik lagi ke atas. Tadi sampai ini ya. Kemudian ini state-nya ya. Nah, ini state name text, nama teks, alamat teks itu maksudnya yang di atas ini. Jadi variabel name, variabel nama, variabel alamat ini kita isi teksnya dengan widget name. Nah, widget name itu siapa? Widget name itu yang di atas ini. Yang ketika kita klik detail tadi, klik detail, nah di sini. Jadi ketika kita menekan tombol klik detail itu sebenarnya kita membawa name, nama, dan alamat termasuk termasuk fungsi refresh. Nah, ini nanti manggilnya di mahasiswa detail kita gunakan namanya widget ya. Jadi mengakses data yang masuk ke sini, di sini kita gunakan widget. Jadi teks-teks itu kita isi dengan hasil dari list data yang kita tekan. Terus ada dua fungsi ubah sama hapus ya. Ini skripnya persis yang tampil data, cuma bedanya di sini lebih ke metodenya sini ya. http.put ya. Kalau yang tampil mahasiswa tadi kan http.get. Karena ini ubah, maka di sini kita gunakan put. Terus URL-nya sama. Headernya selain membawa token, kita juga membawa konten tipe. Kenapa konten tipe? Karena yang kita kirim berupa format JSON. Terus kita bawa bodinya. Nah, body itu kalau kita lihat di Postman, ketika rubah, nah ini body di sini. Kalau yang header tadi kan di sini token, kemudian di sini ada konten tipe aplikasi. Nah, ini wajib. Ya, kalau konten tipenya JSON artinya nanti servernya membaca, oh ini yang dikirim formatnya JSON. Ini bodinya ya. Jadi kenapa ini perlu di encode? Karena ini kan berupa objek, ya, berupa objek harus kita encode biar menjadi JSON atau string JSON. Baru kita kirim menggunakan put. Nah, ini untuk ubah. Terus hasilnya kita beri pesan apakah berhasil atau gagal. Nah, ini JSON pesan ini itu hasil dari web service. Ini pesannya berhasil ubah atau nanti gagal ubah.
Ini kita tangkap, terus kita munculkan di snack bar. Snack bar itu yang muncul dari bawah. Kayak notifikasi, kalau notifikasi biasanya kan di atas. Nah, snack bar itu yang munculnya di bawah. Oke. Terus kalau sudah selesai, sedang loadingnya ketika buat file lagi. Oh ya, yang di atas tadi kelewat ya. Di sini ketika posisi sedang loadingnya false, maka di sini kita buat true. Artinya ada animasi loading. Kemudian kalau sudah selesai loadingnya kita buat false. Terus jangan lupa widgetnya di refresh. Widget ini sekali lagi ini membaca yang di atas ini. Nah, di mana fungsi refresh? Fungsi refresh itu ada di list di halaman mahasiswa. Di mana refresh data ini kan dimasukkan ke parameter refresh gitu. Refresh data ada di sini ya, tadi udah tak terangkan. Oke, kemudian fungsi yang baris 65 ini navigator.pop contact artinya menutup mahasiswa detail kembali ke halaman mahasiswa. Jadi habis merubah muncul tulisan berhasil ubah terus kembali ke halaman mahasiswa atau halaman sebelumnya. Untuk fungsi hapus juga sama persis ya. Bedanya cuma di metodenya. Di sini pakai del sama bodinya yang wajib adalah nim ya. Harus dibawa karena sesuai dengan data yang ingin dihapus. Oke, di sini untuk yang bawah ini saya kira nggak rumit ya. Di sini hanya menampilkan text field sesuai dengan apa namanya tadi, variabel name, nama, alamat. Ya. Kemudian ada tombol untuk ini tombol simpan berarti untuk merubah karena di sini pakai ubah. Kemudian ada tombol hapus atau icon hapus nanti digunakan untuk menghapus. Nah, saya kira ini nanti bisa dicoba langsung ya. Nah, untuk tambah ya, tadi kan detail ya. Untuk tambah kita buat tombolnya itu sebenarnya kita taruh di atas ya. Di atas itu kita taruh di sini. Nah, ini munculnya di mana tombol floating ini? Oh, floating ya. Floating action button berarti di bawah kanan ya. Di bawah kanan tergantung lokasinya sih sebenarnya. Tapi defaultnya biasanya di bawah kanan. Meskipun bisa dipindah ke tengah, ke kiri atau ke atas juga bisa. Tapi ini defaultnya di kanan bawah. Nah, di sini hampir sama dengan mahasiswa detail tadi. Cuma di sini yang dibawa cuma refresh data saja. Kalau yang detail kan membawa nim, nama, alamat. Kalau mahasiswa tambah karena data baru tidak membawa apa-apa kecuali refresh data. Nah, mahasiswa tambah skripnya hampir sama dengan detail ya. Hampir sama ya. Cuma bedanya di sini isinya cuma refresh. Kalau yang detail tadi kan ada nim, ada nama, ada alamat. Ini ada refresh. Ini persis dengan yang detail tadi. Nah, fungsinya kalau yang sebelumnya tadi yang mahasiswa detail isinya ubah hapus, kalau ini isinya adalah post gitu ya. Atau menambah data sesuai yang simulasi di postman tadi. Nah, skripnya sama, membawa URL, header sama body. Ini sama dengan tadi. Oke, seperti itu. Nah, untuk hasilnya nanti bisa dilihat di video yang saya rekam. Oke, mungkin itu penjelasan dari materi untuk tambah, ubah, hapus, dan tampil data. Nanti bisa diterapkan untuk kasus-kasus yang lain. Untuk video berikutnya nanti saya terangkan bagaimana mengkompil aplikasi yang kita buat ini ke dalam bentuk APK atau aplikasi Android ya. Tentunya nanti ada dua cara. Yang cara pertama kita install Android Studio. Cuma itu pasti lama karena butuh koneksi internet juga. Tapi cara kedua
sudah saya siapkan apa namanya masternya ya, nanti tinggal copy paste terus setting pad sedikit dan bisa langsung digunakan untuk mengkompil Android, mengkompil APK ya. Nanti bisa dilihat di video berikutnya. Oke, mungkin itu untuk materi ini kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.